Inilah yang menjadi doa kami. Biarlah di sepanjang hari ini hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tolong peliharalah, jagailah hati kami di sepanjang hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami, Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Dan izinkanlah hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu yang menyertai kami, Roh-Mu yang memampukan kami untuk boleh menyenangkan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu menyenangkan-Mu adalah satu kerinduan dari seorang anak Tuhan yang benar-benar hatinya, kehidupannya digerakkan untuk rindu mengasihi Tuhan, sekalipun ia sadar ada banyak keterbatasan di dalam dirinya. Dan biarlah lagu ini juga menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita bersama hari ini, untuk kita boleh menjalani hari ini dengan rasa rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan apapun keadaan kita. Kita sejenak berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kemurahan-Mu, kasih setia-Mu sungguh besar buat setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami rindu akan sabda firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, yang menuntun setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan, hari ini hidup kami boleh menyenangkan Engkau, hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan, sebab bukan kuat, bukan gagah kami dapat melewati hari ini. Kami perlu Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin pagi kita bersama-sama merenungkan tentang cinta sejati terbentuk oleh proses. Ada banyak proses yang harus dihadapi, sehingga akhirnya pernyataan yang diungkapkan oleh Daud di ayat yang kedua, ia berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, karena dia melewati proses yang sungguh luar biasa. Nah, ternyata cinta sejati tidak terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, cinta yang sejati butuh proses yang terus menerus, bahkan kesudahannya adalah ketika kita mengakhiri kehidupan kita, kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke hadapannya, barulah di situ akhir dari ujian cinta sejati itu. Ya, baik cinta sejati kita kepada Tuhan maupun cinta sejati kita kepada pasangan hidup kita. Namun dalam hal ini, perenungan ini menunjuk kepada cinta sejati kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Dia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang perenungan bahwa cinta sejati kalau kemarin terbentuk oleh proses, hari ini kita akan merenungkan tentang cinta sejati itu terbentuk oleh komitmen. Ya, kalau proses membawa seseorang di dalam pergumulan, persoalan, permasalahan di dalam hidupnya, akhirnya dia menemukan satu pribadi yang sedemikian rupa peduli dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia menambatkan hatinya kepada Tuhan, karena dialah pemerhati, dialah perlindungan, dialah satu-satunya tempat untuk berharap. Nah, setelah itu cinta yang sejati butuh juga yang namanya komitmen. Ya, komitmen untuk membangun cinta itu, untuk membangun kasih itu. Saat kita mengiring Tuhan, dibutuhkan komitmen untuk membangun kasih kita. Ada iramanya yang bisa kita atur, ritme dalam kehidupan kita, di dalam kita mengasihi Tuhan. Di dalam waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam waktu untuk kita membangun hubungan di dalam pujian penyembahan dengan Tuhan, di dalam waktu-waktu yang kita komitmenkan dengan Tuhan. Nah, cinta sejati terbentuk oleh komitmen. Komitmen dalam hal apa? Di sini dikatakan di ayat 21 sampai 24, komitmen yang dilakukan oleh Daud adalah komitmen hidup di dalam kebenaran. Untuk hidup di dalam kebenaran dibutuhkan yang namanya komitmen dari diri kita. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya. Kita tidak perlu lagi meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang sejati, terbukti kematiannya, terbukti kehidupannya, Dia serahkan bagi kita. Terlihat kasih sejatinya buat setiap kita. Kita tidak perlu ragu lagi akan kesejatian kasih Tuhan. Yang perlu kita renungkan dan kita lakukan adalah sekarang cinta kita, kasih kita kepada Tuhan.
harus gayung bersambut. Gayungnya Tuhan sudah diberikan, kasihnya Dia berikan. Ya, Tuhan rindu kita menyambut kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau proses membawa kita berjumpa dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang kita perlu untuk membangun setiap hubungan kita dengan Tuhan dengan komitmen hidup di dalam kebenaran. Daud berkata di ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Nah, komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Kapan kita bisa mengerti kita harus berjalan di dalam kebenaran? Saat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam firman, saat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, saat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita diberitahukan tentang jalan-jalannya, titah-titahnya, peraturan-peraturannya. Jadi untuk mengasihi Tuhan ada aturan main yang Tuhan berikan. Tapi sayang, ada banyak anak Tuhan yang tidak mengerti aturan main yang Tuhan berikan untuk anak-anaknya, untuk gerejanya mengasihi Dia. Sehingga akhirnya ada banyak anak Tuhan mengasihi Tuhan suka-suka. Bukan suka-sukamu Tuhan, tapi suka-suka saya. Kalau saya lagi senang berdoa, saya berdoa. Kalau saya lagi senang baca firman, saya baca firman. Kalau saya sedang senang melakukan kebenaran, saya melakukan. Daud di dalam kesemuaannya itu, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap menomorsatukan kebenaran menjadi pijakan dalam hidupnya. Kakinya berjalan di atas kebenaran. Tuhan memberikan Saul kurang lebih 3 kali untuk Daud bunuh. Daud tidak mau melakukan hal itu karena Daud mengerti kebenaran, tidak layak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Daud susah, sekalipun Daud sulit, bahkan sekalipun nyawa Daud ada dalam genggaman tangan Saul karena Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, tetapi Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengerti prinsip-prinsip kebenaran sehingga akhirnya dia menyerahkan, biar Tuhan saja yang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Orang-orang yang berkomitmen hidup di dalam kebenaran, orang-orang ini berani untuk menaruhkan hidupnya di bawah kehendak Bapa. Hidupnya bukan tentang aku lagi, tetapi kehendaknya, rencananya, maunya Tuhan. Itu yang dinomorsatukan. Dan itulah yang Daud lakukan, Daud kerjakan. Terbukti Daud menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Terbukti kasihnya Daud kepada Tuhan luar biasa. Alkitab mencatat bagaimana hidup Daud di hadapan Tuhan, bagaimana pengakuan Tuhan sendiri kepada Daud. Wow, luar biasa. Betapa bahagianya anak-anak Tuhan yang seperti ini, mau membangun komitmen hidup di dalam kebenaran. Karena hidup di dalam kebenaran tidak terjadi otomatis. Ada satu penyerahan di dalam Tuhan untuk berani hidup di bawah kehendaknya, sekalipun sakit secara daging, secara hati, sulit, berat, tetapi penyerahan kepada kehendak Tuhan. Oleh karena terbangunnya sebuah komitmen, aku mau mengasihi Tuhan, kita akan rela sekalipun itu sakit. Katakan amin. Yang kedua, cinta sejati terbentuk oleh komitmen. Komitmen untuk apa?
Komitmen untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Ayat 25 dan ayat yang kedua sampai ayat 27 dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berbelat-belit. Daud menjaga tangannya suci untuk tidak menumpahkan darah Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan, sekalipun punca jubah Saul sudah ada di tangan Daud, sekalipun tombak sudah ada di tangan Daud, dia tinggal menikam saja Saul, tetapi dia tidak melakukan. Karena dia mengerti kebenaran bagaimana dia harus hidup suci. Hidup suci, hidup kudus di zaman sekarang sulit sekali untuk dipertahankan dan dihidupi. Bagaimana tawaran kecemaran, tawaran dosa sedemikian rupa memikat kehidupan manusia, ditawarkan di mana-mana. Bahkan di genggaman handphone pun dosa ditawarkan di sana. Di mana-mana, di pekerjaan, di usaha, bahkan di dalam segala bentuk bidang apapun itu, dosa ditawarkan. Istilahnya dipromokan. Zaman akhir ini, hidup di dalam kekudusan itu berat. Kenapa butuh komitmen? Karena berat. Makanya butuh komitmen. Tapi ingat dan sadar, bukan kekuatan kita, tetapi penyerahan kepada Tuhan untuk kita bisa hidup kudus. Dasar hidup kudus adalah darah Kristus Yesus Tuhan. Untuk kita hidup kudus, penyerahan hidup penuh kepadanya. Makanya ini penting, perlu dibangun di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Sebab tanpa kekudusan dan tanpa kesucian tidak bisa kita memandang wajah Allah. Tidak bisa kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak bisa kita menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Tidak bisa kita menikmati kehadiran. Untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan, kita juga perlu mengecek ke dalam hati kita. Masihkah ada akar pahit di hati kita? Masihkah ada kebencian? Masihkah ada dendam? Masihkah ada amarah, emosi, bahkan segala hal sampah-sampah rohani masihkah ada di hati kita? Jikalau kau temui, kau dapat itu masih ada di hati kita, lepas, buang dari hidup kita, tanggalkan. Sebab Tuhan rindu kita hidup di dalam kekudusan. Kalau engkau mau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menyenangkan engkau Tuhan dalam hidupku, hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Matamu, telingamu, mulutmu hari ini jaga untuk kita hidup di dalam kemurnian, di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Sebab itu kita sebagai gereja Tuhan penting untuk memperhatikan ini. Sekarang sulit untuk mendapati orang yang terus menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Tetapi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, berkomitmen untuk hidup mengasihi Dia dengan kasih yang sejati, dengan cinta yang sejati, dibutuhkan hal ini. Begitu juga di dalam keluarga, hubungan suami istri juga penting tentang hal ini. Kalau hubungan kita dengan Tuhan di dalam kekudusan, di dalam komitmen untuk mengasihinya, kita jalankan dengan baik, tentu di dalam kehidupan nyata kita pun akan melakukan itu. Bahkan terhadap sesama kita pun kita akan melakukan kebenaran, kita akan hidup di dalam kekudusan. Di dalam menjaga hubungan suami istri pun kita akan menjaga kekudusan itu. Karena kenapa? Firman yang mengoperasikan hidup kita, hati kita. Sehingga seperti Daud mendapat perkenanan Tuhan,
begitu juga atas hidup kita hari ini. Perkenanannya menyertai setiap langkah-langkah kita, sehingga akhirnya kita boleh terus hidup di dalam lingkupan kasih-Nya Tuhan. Kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi cinta sejati terbentuk oleh komitmen. Kekristenan yang sejati membutuhkan komitmen. Komitmen untuk hidup di dalam kebenaran melalui persekutuan-persekutuan, baik persekutuan firman, doa, pujian, penyembahan, punya waktu-waktu khusus yang benar-benar sudah kita benar atur, ya, berkomitmen dengan itu. Yang kedua, komitmen hidup di dalam kekudusan. Mulai kontrol perkataan kita, mata kita dalam hal melihat, tangan kita dalam melakukan segala sesuatunya, kehidupan kita mulai kita jaga benar-benar untuk kita terus mengasihi Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia dengan luar biasa, karena ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Kenapa Daud bisa menjadi raja yang besar, raja yang luar biasa? Karena cintanya kepada Tuhan teruji. Tuhan yang menguji dan melihat setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kami harus terus menjaga kehidupan kami, berkomitmen untuk membangun cinta sejati kepada Tuhan. Kami bersyukur karena ketika kami terus belajar untuk mengerti, merenungkan firman Tuhan, kami dibawa untuk semakin mengenal Tuhan, mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang Tuhan suka di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah di akhir-akhir kehidupan kami ini, hidup kami boleh menyenangkan Engkau, hidup kami boleh dipersembahkan kepada Engkau, hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama di kesempatan hari ini. Kami rindu mengasihi Engkau dengan kasih yang sejati. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, jalan-jalan hidup kami, supaya kami dimampukan untuk berjalan dengan Engkau di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur, kami menyerahkan usaha kami, pekerjaan kami serahkan peternakan kami, pertanian kami serahkan studi kami serahkan pelayanan kami serahkan segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan kami lakukan hari ini. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan beserta kami, Engkaulah yang menjadikannya berhasil. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.